Coba tampilkan kelas 12 jurusan MM. Lagi ada error guys, jadi dia langsung coba dia bisa memperbaiki atau tidak. Dari awal dijelaskan bahwa batasannya itu adalah ini sistem hanya mencatat data siswa yang asumsinya sudah diterima. Jadi cocoknya bukan PPDB kalau begitu, mencatat data siswa. Kalau yang namanya PPDB itu adalah bukan mencatat data siswa, tapi mencatat peserta PPDB belum menjadi siswa. Oke teman-teman, kita masuk ke kelompok kedua. Tuh apa judulnya? PPDB. Oh, yang kedua PPDB. Acara uji kom. Sok silakan mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang terhormat Bapak Penguji Eksternal dan Internal yang sangat kami hormati, pada kesempatan kali ini kami mempresentasikan proses pembuatan aplikasi PPDB berbasis web. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Cahaya Anissa, samping saya ada Siva Sapitri, kemudian ada Rina Melani. Nah, sebelum masuk ke pembahasan teknis, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang kenapa aplikasi ini kami buat. Jadi seperti yang kita tahu bahwa masih banyak sekali sekolah yang menggunakan cara manual untuk penerimaan peserta didik baru. Proses itu seringkali lambat, butuh banyak kertas, dan rawan terjadi kesalahan. Sehingga kami membangun aplikasi PPDB untuk membantu panitia PPDB dalam mengolah peserta didik baru supaya lebih cepat, lebih akurat, lebih efisien, dan lebih sistematis. Adapun beberapa tujuan yang ingin kami capai. Yang pertama, membuat sistem informasi PPDB lokal yang dapat digunakan oleh panitia untuk mengolah data siswa baru lebih mudah gitu. Yang kedua, menyediakan fitur pencetak data siswa berdasarkan filter yang pilih. Jadi nanti panitia itu bisa langsung cetak siswa berdasarkan filternya, misalkan per kelas, per jurusan, atau per tahun ajaran. Jadi nggak perlu sortir manual lagi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan kerapihan pengelolaan peserta didik baru. Jadi dengan sistem ini, pengelolaan peserta didik baru itu lebih tertata, lebih rapi, dan pastinya gampang dicari. Selanjutnya, manfaat pembangunan sistem. Aplikasi ini juga bermanfaat untuk beberapa golongan. Pertama, untuk sekolah. Bisa membantu memudahkan proses administrasi penerimaan peserta didik baru secara sistematis dan terdokumentasi. Selanjutnya, untuk panitia PPDB, seperti yang tadi dijelaskan bahwa aplikasi ini bisa membantu untuk input data siswa, cetak, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk siswa itu sendiri, bisa memberikan jaminan bahwa data-data mereka sudah tersimpan dengan baik di sistem sekolah. Selanjutnya, teknologi yang kami gunakan. Untuk bahasa pemrogramannya, kami menggunakan pertama PHP natif. Ini digunakan untuk membuat halaman web yang bisa jalan di server. Jadi, PHP yang kita tulis inilah yang nanti akan mengolah data seperti insert, edit, dan lain-lain. Selanjutnya, kami juga menggunakan CSS. Ini untuk styling, seperti mengubah warna, menentukan font, dan lain-lainnya supaya enak dilihat gitu. Terus kami juga pakai JavaScript ini untuk menambahkan interaksi di aplikasi supaya tidak terlalu kaku. Contohnya ada pemberitahuan password salah saat kita salah masukkan password. Gitu. Yang terakhir kami menggunakan HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini tuh dasar bangunan webnya. Jadi HTML inilah yang yang akan digunakan untuk menentukan struktur database, struktur halamannya. Seperti yang ini untuk judul, yang ini untuk paragraf, dan lain-lain. Selanjutnya untuk database manajemen sistem, kami menggunakan MySQL. Jadi nanti data-data yang tadi seperti data siswa, data kelas akan disimpan dan dikelola di sini. Lalu untuk web servernya kami menggunakan Laragon. Karena aplikasi kita berbasis web, sehingga butuh server untuk menjalankannya. Di sini kami menggunakan Laragon untuk membuat server lokal di laptop. Selanjutnya, kode editor. Untuk kode editor kami menggunakan Visual Studio Code. Jadi di sini tempat kita ngetik, ngedit, dan mengatur semua file-file aplikasi project-nya. Selanjutnya untuk batasan masalah. Supaya pengembangan aplikasinya tidak terlalu luas, kami menerapkan beberapa batasan masalah. Yang pertama, aplikasi ini hanya bisa dijalankan secara lokal, jadi tidak bisa diakses online. Terus yang kedua, pendaftaran dilakukan secara offline, jadi tidak bisa diakses online oleh peserta didik baru karena servernya lokal. Jadi nanti data-datanya akan diinput oleh panitianya.
Terus yang ketiga, kami hanya menggunakan satu user yaitu panitia PPDB-nya. Dan yang terakhir adalah tidak ada proses seleksi terima atau tidak terima karena semua siswa yang terdaftar atau masuk ke sistem itu diasumsikan sudah diterima, sudah terseleksi. Jadi aplikasi ini hanya fokus pada pencatatan pembagian kelas, pengolahan data siswa, dan lain-lain. Selanjutnya untuk metode pengembangan, kami menggunakan metode waterfall. Waterfall ini tuh kayak alur kerja yang beruntun. Jadi dari atas ke bawah, satu tahap demi tahap. Untuk terdiri dari satu analisis kebutuhan. Jadi kita pelajari dulu kira-kira apa nih yang dibutuhkan oleh penggunanya. Misalkan di sini panitia PPDB, mereka butuh fitur untuk input data siswa, untuk cetak dan lain-lain. Lanjut ke tahap kedua itu perancangan sistem. Setelah tahu kebutuhan penggunanya, kami mulai mendesain rancangan sistemnya. Seperti tampilan aplikasinya UI atau UX dan struktur database-nya seperti tabel siswa, tabel kelas dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke tahap implementasi. Nah, tadi kan desain sudah dibuat, kemudian diterjemahkan menjadi program yang bisa dijalankan di program benar atau dijadiin aplikasinya gitu. Terus masuk ke pengujian. Setelah aplikasinya jadi, kami uji satu persatu semua fiturnya dan memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana. Yang terakhir adalah pemeliharaan. Ini kemungkinan di masa yang akan datang mungkin akan diperlukan perbaikan atau pengembangan seperti tambah fitur baru atau perbaikan bug atau error yang tiba-tiba datang tanpa diundang. Selanjutnya, diagram konteks. Ini adalah gambaran diagram konteks aplikasi PPDB. Di sini ada 3 entitas, ada peserta didik baru, panitia PPDB, dan kepala sekolah. Di sini peserta didik baru mengirim data siswa atau formulir PPDB-nya ke sistem. Sistem akan mengirim data siswa tersebut ke panitia, lalu panitia akan memprosesnya dan mengirimkan hasil seleksinya, apakah siswa itu diterima atau tidak. Nah, lalu sistem akan mengirimkan hasil seleksi tersebut ke peserta didik baru. Dari proses ini, sistem bisa mengirimkan laporan PPDB ke kepala sekolah atau dicetak seperti itu. Ini adalah gambaran secara umumnya. Selanjutnya adalah diagram DFD level 0 atau diagram data flow diagram. Ini gambaran yang sebenarnya gitu dari aplikasi. Pertamanya ada user. User pertama-tamanya itu mendaftarkan akun, di proses pendaftaran akun, kemudian data tersebut akan disimpan di tabel user di database. Nah, setelah daftar akun, user bisa login. Loginnya itu dengan masukkan username dan password ke sistem. Sistem akan mengecek username atau passwordnya itu ke tabel user tadi. Kalau sudah cocok, sudah berhasil, maka user bisa masuk ke aplikasi, bisa masukkan pendaftaran atau pencatatan data siswa. Di sini user menginput data-data siswa baru, kemudian data siswa baru itu akan disimpan oleh sistem ke tabel siswa. Nah, selanjutnya adalah proses penentuan jurusan atau kelas. Jadi, data siswa baru yang sudah dimasukkan tadi itu akan ditentukan kelas dan jurusannya. Lalu disimpan di tabel PPDB atau tabel transaksinya. Selanjutnya adalah laporan PPDB. Di sini laporan itu mengambil data dari tabel siswa, juga tabel PPDB. Jadi bisa laporan bisa dicetak berdasarkan laporan siswa diterima atau tidak, laporan siswa per kelas atau per jurusan. Selanjutnya laporan juga bisa disajikan ke kepala sekolah. Selanjutnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. Diagram inilah yang menggambarkan hubungan antar tabel dalam database. Di pertama ini ada tabel siswa untuk menyimpan data siswa berelasi ke tabel PPDB lewat ID siswa. Relasinya adalah one to one karena satu siswa hanya bisa satu kali pembagian kelas dan jurusan. Jadi masuk ke PPDB cuma satu kali. Terus ada tabel kelas untuk menyimpan data kelas berelasi ke tabel PPDB lewat ID kelas. Relasinya adalah one to many karena satu kelas bisa digunakan oleh banyak siswa di tabel PPDB. Selanjutnya tabel jurusan. Di sini tabel jurusan berelasi ke tabel PPDB lewat ID jurusan. Relasinya juga sama one to many, di mana satu jurusan bisa diakses, bisa digunakan oleh banyak siswa di tabel PPDB. Jadi masuk berkali-kali gitu ke tabel PPDB. Yang terakhir ada tabel user. Tabel user ini untuk menyimpan data-data admin atau pengguna atau user yang masuk ke dalam sistem. Tabel ini berdiri sendiri, jadi tidak berelasi ke tabel manapun. Selanjutnya untuk
Penjelasan lebih rinci tentang isi-isi dari tabel-tabel ini akan dijelaskan oleh Siva Sapitri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, tampilan yang ada di depan adalah struktur database yang berkaitan dengan data siswa. Yang pertama adalah nama siswa, tipe datanya adalah parchar, dan keterangannya adalah nama lengkap siswa. Kedua adalah NIS, tipe datanya adalah parchar, nomor induknya siswa nasional. Yang ketiga adalah jenis kelamin, terus tipe datanya adalah enum, keterangannya jenis kelamin. Yang keempat adalah ada alamat, terus tipe datanya parchar, terus keterangannya alamat siswa. Terus yang selanjutnya adalah ID siswa, tipe datanya adalah integer, keterangannya adalah relasi ke tabel kelas. Selanjutnya ada tempat tanggal lahir, terus tipe datanya ada parchar, keterangannya ada tempat dan tanggal lahir siswa. Lanjut ada nama ayah, tipe datanya ada parchar, keterangannya ada nama ayah siswa. Selanjutnya ada pekerjaan ayah, tipe datanya sama parchar, keterangannya adalah pekerjaan ayah siswa. Selanjutnya ada nama ibu, tipe datanya adalah parchar, dan keterangannya adalah nama ibu siswa. Selanjutnya pekerjaan ibu, tipe datanya adalah parchar, dan keterangannya adalah pekerjaan ibu siswa. Nama filenya kalau banyak di aja di sebagian. Iya. Dan selanjutnya lanjut. Dan di sini ada 4 tabel. Yang kedua ada tabel user. ID pakai INT, keterangannya ID user, dan jurusan multimedia ST dan seterusnya. Tabel yang ketiga adalah tabel jurusan, ID-nya pakai INT, terus nama jurusan, tipe datanya parchar, dan keterangannya nama jurusan. Dan selanjutnya adalah tabel PPDB atau transaksi, ID-nya INT juga pakai. Yang pertama ada ID siswa, tipe datanya adalah INT, dan nama keterangannya adalah relasi ke tabel siswa. Dan selanjutnya ada fitur aplikasi. Fitur aplikasi ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah login admin, kedua adalah formulir pendaftaran, ketiga tabel siswa seperti jurusan, kelas, user, dan pembagian kelas. Poin keempat adalah CRUD, data siswa, jurusan, kelas, user, dan pembagian kelas. Poin yang kelima adalah cetak siswa dan filter. Poin keenam adalah laporan siswa baru dan siswa terklasifikasi, dan poin terakhir adalah ada logout. Hasil tampilan aplikasinya. Yang pertama ada tampilan login. Di sana ada kolom untuk mengisi username dan password. Lalu ada tombol untuk lanjut ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ada ucapan selamat datang. Lalu ada foto sekolah, ada user, dan ada tombol logout. Lalu tampilan jurusan. Di tampilan jurusan ini ada tambah data, ada nomor, ada nama jurusan, dan aksi. Di aksi ini kalau kita mengklik aksi pasti bakal ada tombol delete dan tombol edit. Kalau delete untuk menghapus, edit untuk mengedit nama jurusan jika ada kesalahan. Tombol simpan untuk menyimpan, kembali untuk kembali ke tampilan tadi. Lalu
Jikalau mengklik tambah data, kita akan menambahkan data. Klik tombol ST, simpan untuk makanya ini biar menyimpan, biar kembali aneh. reset untuk kembali. Lalu ke tampilan kelas. Jadi dibagi dua, kelas itu ada yang ke tambah game, data, ada yang ke nomor, aplikasi. ada nama kelas, dan ada aksi. Di aksi ada edit dan delete. Di edit ini kita bisa mengedit kelas, lalu klik tombol simpan untuk menyimpan dan kembali untuk kembali. Lalu ada tambah kelas, di tambah kelas kita bisa menambahkan kelas, lalu klik simpan untuk menyimpan. Lalu ada tampilan user, di tampilan user ada tambah data, ada data kelas, ada nomor, ada username, ada email, dan ada aksi. Di aksi ada tombol delete dan tombol edit. Di edit kita bisa mengedit username mengedit username, password, dan email. Klik simpan untuk menyimpan, klik kembali untuk kembali. Lalu kita ke tambah user. Di tambah user ada kolom username. Nah ini untuk email, tampilan. password. Nah, kalau banyak bisa langsung skip ke langsung aplikasinya aja, nggak langsung. Jadi langsung bisa sambil dipraktekin gitu. Nah, so ini presentasinya udah tamat belum? Ini terakhir ini. Belum Pak, masih ada. Oke. Adapun fitur-fitur yang harus diuji di antara lainnya adalah yang pertama proses login admin. Yang kedua adalah pengelolaan data siswa seperti tambah, edit, tampil dan Oke. Terima kasih sudah menyampaikan apa yang kalian bikin hari ini, dan Bapak tahu prosesnya. Yang hasil akhir adalah bonus. Jadi Bapak nilai, Bapak hargai prosesnya gitu dari awal sampai bisa implementasi seperti ini. Silakan Bapak cecep dulu. Mau apa yang dibabat? Yang gampang ya. Nama sifat yang mana? Ini ya, sifat. Itu Dina. Oh, itu Dina yang sifat. Yang pertama fungsi gimana? Fungsi utama PPDB apa? Fungsi pertama. Gimana? Kurang keras. Untuk mengolah data sebaru dan kemudian pengurusan dan mudah aplikasi dan kita Itu penting ya, PPDB penting. Terus diaplikasikan di mana saja PPDB? Sekolah SD, SMP, SMA. jadi pakai di mana aja sekolah. Nih, ketika pendataan PPDB kan biasanya nggak ada nilai-nilai uang. Apakah ada pengikutan biaya di PPDB yang terkait dengan biaya ketika pengikutan di PPDB yang di aplikasi? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Untuk sekarang kan belum bisa diakses sama orang lain, hanya oleh penelitiannya aja. Jadi kan open gitu, nggak perlu orang. Misalkan suka pendaftaran nih, kalau misalkan di swasta ada biaya A, biaya B, biaya C, contoh. Apakah ketika dimasukin di PPDB biaya tersebut berarti kan nggak bisa ya, nggak bisa masuk di aplikasi PPDB. Itu kenapa? Berarti kan harus ada tanda tanya atau dalam kurung kenapa gitu nggak dimasukin di PPDB Kalau dikenakan biasanya. tapi kalau kita udah nomor rekeningnya dikirim kayak itu kalau dikenakan bisa. Ini misalkan PPDB kan penerimanya ikut penerimaan siswa. Misalkan yang tidak diterima di pilihan PPDB misalkan sekolah A
itu akhirnya kemana yang tidak diterima, terus digimanakan. Saat belum ada proses diterima atau tidak diterima di mahasiswa yang terdaftar ke aplikasi ini diasumsikan sudah terseleksi gitu. Oh, bagus gitu dari aplikasinya. Jadi nggak ada kelanjutannya. Takutnya kan pas waktu masuk nih nggak keterima, apakah pihak kebijakan sekolah ini misalkan oh ke A ke B gitu, belum ada itu. Nah, baru penginputan aja ya. Jadi asumsinya yang di entry adalah data siswa yang sudah diterima. Jadi selanjutnya mah nggak ada berarti sampai di akhir situ penginputan aja. Sambungan apa? Oke, kalau Bapak kan lebih ke sistem ya, bukan ke fungsi aplikasi. Fungsinya udah tahu buat ngabsen. Terus tadi kalau dilihat dari awal dijelaskan bahwa batasannya itu adalah ini sistem hanya mencatat data siswa yang asumsinya sudah diterima. Jadi cocoknya bukan PPDB kalau begitu. Mencatat data siswa. Betul. Membagi data pembagian kelas berarti bukan PPDB. Kalau yang namanya PPDB itu adalah bukan mencatat data siswa, tapi mencatat peserta PPDB, belum menjadi siswa, kan baru jadi peserta. Nah, nanti sudah dicatat, baru diseleksi. Jadi ada proses seleksi berdasarkan apa parameter diterima dan tidak diterimanya. Mungkin sekolah punya karakter punya rule sendiri, diterima karena apa dan lain-lain. Nah itu kalau PPDB itu dari situ. Jadi dari proses pencatatan peserta, lalu ada proses seleksi, barulah masuk ke sistem yang kalian bikin. Nah kalian bikin tuh aplikasinya ada di tahap ketiga berarti mencatat data peserta yang sudah diterima, baru dijadikan siswa. Nah setelah itu baru dimasukin ke tadi kalau melihat tampilannya, tadi tampilannya belum ya, aplikasinya udah belum lihat. Coba di ini dulu, belum tamat presentasinya. Lihat tuh tampilannya kayak gimana. Terus ceritakan dari awal proses dan output akhirnya itu apa aplikasi ini. Biar Pak Cecep juga jelas. Oke, mulai dari situ. Password yang Anda masukkan salah berarti passwordnya. Guys, mantap guys, bisa update SQL tuh. Anak buah Aing teh. Yang megang laptop udah panik. Panik tidak kalian? Tidak. Tuh santai katanya bro. Teror grogi. Justru ini poin plus guys. Ketika ada sesuatu dia bongkar sendiri, kelihatan. Oke mantap. Suaranya agak lantang ya kedengaran. Error. Lihat apa itu tulisannya? Artinya tidak ada foto. Coba gimana itu buat bagi error begitu? Lagi ada error guys, jadi dia langsung ini menunjukkan kemampuannya, dia resolve sendiri. Coba dia bisa memperbaiki atau tidak. Nggak apa-apa, justru kalau kalian bisa memperbaiki nilai plus. Harusnya sengaja bikin error dulu. Nah, nanti perbaiki gitu. Bikin error malahan. Tapi perbaikinya.
Jadi apa? Errornya itu unknown foto, berarti artinya nah. Lihat pas insertnya mana. Tuh hapus aja yang foto, buang lah. Coba berarti berubah dong parameternya. Coba refresh. Oke. Mantap kalian ya. Sudah? Jadi inti dari aplikasi ini apa intinya ini? Pembagian kelas. Mana proses pembagian kelas di mana? Coba tampilkan kelas 12 jurusan MM. Oke, tampilkan siswa yang belum punya kelas gimana? Ada nggak? Ada di laporan siswa baru. Laporan siswa baru. Ini adalah siswa yang belum punya kelas. Hani Handini, coba cari Handini. Berapa itu nisnya? Kok nisnya sama-sama itu? Emang nis boleh sama? Gak boleh, ini contoh. Nah, agar tidak bentrok nis gimana itu caranya? Tidak sama gitu, itu 123. Gimana caranya? Cara ngehandle-nya gimana? Dari sisi database bisa nggak? Udah belajar tentang ini? Primary key, foreign key, unique. Unique tahu unique? Belum. Nah, ada satu key atau satu indeks di tabel tuh ada primary key, kalian tahu ya. Ada foreign key. Apa bedanya primary key sama foreign key? Gimana? Kalau foreign key Itu buat relasi ke tabel yang lain. jadi primary key yang direlasikan ke tabel lain. Jadi primary key-nya turun gitu ya ID-nya. Nah, satu lagi tambahin ya. Ada unique. Nah, kalau unique contohnya itu NIS. Kenapa itu NIS bisa sama entry-nya? Karena tidak unik. Kenapa tidak bisa sama? Karena bukan primary key. Kalau primary key udah otomatis udah ngunci kan, udah auto. Tapi karena di sini NIS adalah hanya berupa info atau bukan info, tabel yang kebergantungan ke key yang lain, jadi tidak unik. Nah, ada satu key yang bisa atau satu indeks yang bisa NIS-nya itu tidak sama, namanya unique. Nah, nanti tambahin di situ unique berarti. Nah, terus coba cari nama Hani Handini tapi di tabel yang sudah punya kelas, ada nggak? Ini kan ceritanya tabel yang belum punya kelas nih. Kalau si Hani dicari di tabel yang sudah punya kelas, ada tidak? Dengan NIS 123 kan? Tidak ada. Nah, sekarang si Hani tadi pindahin jadi punya kelas. Nah, bingung kan? Nyarinya gimana? Hani, namanya Hani. Oh, benar, 123. Kelas 10, oke. Media. Nah, berarti Hani NIS-nya 123 sudah punya kelas kan? Sekarang cari di yang tidak punya kelas. Apakah dia udah pindah? Tidak ada gitu? Oke, berarti sistem sudah bekerja dengan baik ya. Sekarang coba cari yang kelas 10 tadi. Hani itu di kelas berapa? Siswa terverifikasi namanya katanya. Bisa, oke, sudah bagus. Tadi siapa Siva? Tadi kamu ngomong masalah CRUD, CRUD, apa artinya CRUD itu? Apa CRUD tuh? Kamu yang ngomong CRUD katanya. Hah? Apa CRUD? Mau kelompok, sok coba jelasin. Apa CRUD? Ya, yang maksud dengan CRUD mau singkatan, mau apa? Pokoknya apa itu CRUD? Istilah CRUD? Create. Nah,
read, terus update. Jadi create, read, update, delete. Yang dimaksud dengan create di sana apa? Oke, membuat data baru. Kalau update berubah ya. Kalau delete menghapus. Kalau create apa itu? Read apa read? Menampilkan. Nah, coba di situ tunjukin mana yang perintahnya read. Read itu kan menampilkan. Salah satu contoh. Indeks apa di scriptnya mana coba? Script yang menampilkan read itu yang mana? Kalau bukan ini bikin sendiri kan, bukan ChatGPT kan? Sok mana perintah untuk ngambil data dari database itu yang mana? Select. Itu dijalankan oleh perintah apa? PHP atau HTML? PHP. Jadi perbedaannya PHP sama HTML itu apa? Logik ya. Nah, kalau HTML mana? Oh, jadi struktur halaman HTML. Oke. Udah segitu. Udah cukup. Sok silakan. Apa lagi? Waalaikumsalam.